Kak Alzam terkendala jaringan. Untuk itu saya mewakili Kak Alzam mengucapkan terima kasih baik kepada narasumber dan kepada peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu pada siang hari ini walaupun secara virtual. Mengingat waktunya sudah semakin sore, marilah kita meningkat ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu dari Bapak Nasihuddin SHMSI dari Bawaslu Kabupaten Kebumen. Kepada Bapak Nasihuddin, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin dari teman-teman panitia bisa dibantu share screen ya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bapak. Bisa ya? Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu, walaupun mungkin dalam kondisi yang serba memanfaatkan teknologi begitu ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari pertemuan kita. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari La Connection melalui Mbak Rostania, karena memang yang sudah saya kenal Mbak Rostania ya begitu. Jadi ucapan terima kasih kami sampaikan melalui Mbak Rostania atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman La Connection mengundang kami dari Bawaslu Kebumen. Perlu kami sampaikan kok kepada teman-teman bahwa tidak serta-merta teman-teman mengundang kami Bawaslu tanpa alasan, saya yakin, karena memang tema yang diangkat berdasarkan surat yang kami terima itu adalah soal bahaya money politik, kira-kira gitu ya, bahaya money politik. Sebelumnya, saya kira kita tidak perlu kenalan dulu ya, atau mungkin nanti moderator mungkin bisa memperkenalkan. Barangkali teman-teman butuh informasi tentang narasumber, silakan nanti melalui Mbak Rostania bisa diperkenalkan. Kalau tidak, saya kira cukup melalui udara dan mudah-mudahan walaupun tak kenal tapi tetap sayang, gitu ya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mengangkat tema soal bahaya money politik, saya kira bukan tanpa alasan dari teman-teman mengangkat ini, karena saya percaya bahwa ini adalah keresahan dari teman-teman selaku generasi penerus nantinya. Karena bicara money politik, kalau dalam konteks media itu bagaikan apa ya? Bagaikan angin ya, jadi bisa dirasakan tapi susah bagaikan kentut, mohon maaf, bisa money politik yang masuk ada beberapa yang bisa ditindaklanjuti atau ditangani. Halo. Iya Bapak, jelas kok. Masih bisa didengar, Mbak Rostania? Masih Pak. Masih ya? Baik. Nanti selanjutnya saya lanjutkan. Kami dari Bawaslu mungkin tidak akan secara spesifik membicarakan soal pada masyarakat umum gitu ya. Dan kami menganggap teman-teman yang tergabung dalam grup ini, dalam komunitas ini atau dalam organisasi ini lebih
Halo, kok hilang ya? Pak, masih ada kok. Oh ya, udah muncul lagi. Karena saya lanjut, karena teman-teman adalah mahasiswa, sehingga saya lebih bicara pada aspek kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum money politik gitu ya, hukum politik uang. Kalau bicara bahayanya, berarti kan teman-teman ingin tahu bahayanya seperti apa. Kemudian ketika sudah tahu di sana ada bahaya, teman-teman tidak akan melakukan. Maka karena memang persepsi kami, teman-teman di sini sudah setingkat pada umumnya, sehingga kami mengangkat tema ini. Sehingga nanti teman-teman bisa ada gambaran kira-kira ke depan soal penegakan hukum politik uang ini seperti apa, nanti teman-teman bisa memberikan kontribusi yang saya kira penting untuk bangsa ini. Kalau soal bahayanya, saya kira teman-teman sudah paham semua. Kalau soal money politik itu ya bahaya, merusak peradaban, merusak tatanan demokrasi dan sebagainya. Saya kira hal-hal seperti itu sudah lazim diketahui, sehingga kami ingin menyampaikan soal bagaimana kewenangan Bawaslu saja. Gitu ya Mbak Rastania dan teman-teman ya. Saya kira nanti kita bisa diskusi lebih panjang soal ini. Kalau soal materi yang akan kami sampaikan, saya kira kita ngalir saja. Kalau di waktu itu 45 menit, saya kira bisa kurang, bisa lebih. Kita perkuat saja nanti pada saat kita tanya jawab. Next, Mbak Rastania. Baik, ada 3 pokok bahasan yang sekiranya bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Pertama, soal kewenangan Bawaslu dalam pemilu dan pilkada. Karena memang kenapa kita bedakan pemilu dan pilkada, undang-undangnya berbeda. Karena undang-undangnya berbeda, maka kita petakan. Tapi prinsipnya adalah sama. Setelah kita mengetahui kewenangan Bawaslu, baru kita bicara menurut undang-undang pemilu dan pilkada. Karena soal politik uang ini itu hanya bahasa media gitu ya. Kalau dalam undang-undang norma pasalnya tidak muncul istilah politik uang. Tapi apa munculnya nanti kita coba bahas. Bagaimana sih penegakan hukum pemilu, penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang oleh Bawaslu, baik dalam pemilu maupun pilkada. Nanti kita juga sedikit sampaikan. Selebihnya kita akan diskusikan. Itu ya 3 item ini saya kira tidak akan kita agar teman-teman punya gambaran yang sebagai bahan diskusi pada kesempatan kali ini. Baik, untuk yang pertama soal kewenangan Bawaslu dalam pemilu dan pilkada. Next, Mbak Rastania. Baik, untuk kewenangan Bawaslu, setidaknya kami mengambil intisari dari baik dari Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada, kita petakan agar dapat kita jelaskan secara lebih gamblang kepada teman-teman. Pertama, ya karena memang Bawaslu begitu ya, Badan Pengawas Pemilu, maka mutlak pengawasan itu menjadi kewenangan pertama yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, kewenangan ini, soal pengawasan ini adalah hal yang berkaitan dengan tahapan maupun non-tahapan gitu ya. Karena memang soal kewenangan tahapan ini berkaitan langsung dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka kewenangan yang berkaitan dengan tahapan ini sangat tergantung sekali dengan regulasi atau keputusan ataupun mungkin peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi kalau di pencoblosan itu tidak ternyata, tetapi karena memang di sana ada tahapan-tahapan baik dari proses awal pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan proses hari pemungutan suara, bahkan sampai dengan pemungutan suara sudah berakhir, di sana ada rekapitulasi, di sana ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, itu juga bagian-bagian dari tahapan. Dan ini Bawaslu punya kewenangan untuk memastikan itu yang bersifat tahapan. Kemudian pengawasan yang lain non tahapan. Apa misalnya
non tahapan ini misalnya pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara ini, netralitas ASN, kemudian pejabat negara, kemudian kepala desa dan seterusnya, itu juga menjadi bagian yang harus kita jalankan pengawasannya. Bagaimana mekanismenya, saya kira itu hal teknis, sehingga yang penting teman-teman paham dulu pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ada dua, yaitu pengawasan tahapan dan pengawasan non tahapan. Nah, pengawasan ini dalam rangka tentunya potensi-potensi pelanggaran yang dimungkinkan bakal terjadi pada proses tahapan maupun non tahapan pemilihan maupun pemilu. Nah, potensi-potensi pelanggaran ini memang mutlak harus kita cegah. Baik pencegahan itu dilakukan secara tertulis melalui himbauan-himbauan, melalui rilis-rilis yang kita lakukan melalui sosial media yang kita punya dan seterusnya, itu juga bagian-bagian yang kita lakukan upaya pencegahan. Nah, pencegahan lain misalnya bisa dilakukan dengan cara pencegahan di tempat, misalnya gini ya. Pencegahan di tempat itu ya ketika misalnya di sana ada terjadi potensi pelanggaran dan kita ada di sana, pengawasan kita melekat pada saat kegiatan misalnya kampanye, kita lihat ada potensi pelanggaran, kita cegah dulu sebelum kita ada dugaan pelanggaran yang bisa kita tindak lanjuti. Itu kaitannya dengan kewenangan berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan. Kemudian kewenangan yang kedua yaitu kewenangan soal penanganan pelanggaran, gitu ya. Penanganan pelanggaran ini juga menjadi bagian dari kewenangan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Penanganan pelanggaran di sini bisa berkaitan dengan pidana pemilu atau pilkada, bisa berkaitan dengan administrasi, bisa berkaitan dengan etika. Etika ini khusus bagi penyelenggara ad hoc di bawah Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian bisa juga terkait dengan pelanggaran undang-undang lain. Itu nanti lebihnya lah. Aku sambung. Pertama soal kewenangan penanganan. Halo. Mohon suara tidak di ini ya, tidak di mute ya, teman-teman, biar bisa fokus. Di unmute dulu. Baik, saya lanjutkan soal penanganan pelanggaran ini. Pertama soal pidana ya, pidana pemilu maupun pilkada. Pidana pemilu maupun pilkada ini kita melibatkan tidak hanya unsur Bawaslu, di sana ada unsur kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam yang namanya Sentra Gakumdu ya. Sentra Gakumdu ini adalah gabungan dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana pemilu maupun pilkada. Termasuk di dalamnya adalah pidana politik uang kalau misalnya nanti terjadi. Kemudian etik, penanganan pelanggaran etik bagi teman-teman Panwascam dan pengawas desa itu bisa kita lakukan sebagai bagian dari kerja-kerja yang seharusnya dilakukan oleh DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi karena DKPP bekerja hanya sampai pada level kabupaten kota, maka untuk pengawas yang bersifat ad hoc ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian yang ketiga yaitu administrasi. Ini administrasi kita hanya numpang lewat. Biasanya kita mendapatkan limpahan dari atasan, dari Bawaslu Provinsi, karena memang penyelesaian soal administrasi ini dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau setingkat satu level di atas Bawaslu Kabupaten Kota. Termasuk di dalamnya nanti kalau bisa misalnya ada money politik yang TSM ini terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Itu bisa ditangani secara administrasi selain pidana, tapi dengan catatan TSM itu nanti ditangani oleh Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan kewenangan penanganan pelanggaran, termasuk pelanggaran undang-undang lainnya. Misalnya ada ASN yang melanggar undang-undang di luar undang-undang pemilu, maka misalnya undang-undang disiplin mereka, kita tetap melakukan penanganan, tetapi pelimpahan atau rekomendasi kita berikan kepada lembaga yang punya kewenangan. Kita limpahkan rekomendasinya. Jadi itu beberapa kewenangan berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang kita lakukan. Kemudian yang kewenangan yang ketiga adalah soal penyelesaian sengketa proses. Nah, penyelesaian sengketa proses teman-teman harusnya bisa membedakan gitu ya.
Jadi ada sengketa proses, ada sengketa hasil. Kalau sengketa hasil itu ada di MK. Itu undang-undangnya sudah jelas. Kalau undang-undang pemilu memang itu secara limitatif MK yang lama itu tahun 2015 atau 2016 saya agak lupa itu menyatakan bahwa seharusnya dibentuk peradilan pemilu tersendiri. Tapi ada klausul dalam undang-undang pilkada sepanjang belum dibentuk undang-undang peradilan pemilu, maka MK yang punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil. Nah, di Bawaslu bukan sengketa hasilnya, tetapi sengketa prosesnya. Sengketa prosesnya ini mirip-mirip seperti ini, seperti tata usaha negara gitu ya, peradilan tata usaha negara. Karena memang objek sengketa yang disampaikan atau bisa dimohonkan kepada Bawaslu adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Kita tahu bahwa SK ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU itu memiliki karakter ya. Kalau karakter di PTUN kan, kalau teman-teman hukum saya kira paham, ada karakter besiking ya. Besiking itu kan konkret, individual, dan final, betul ya. Nah, ini yang menjadi fokusnya penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu. Toh nantinya ketika ada pihak-pihak proses yang sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu itu bisa mengajukan upaya hukum lanjutan, yaitu adalah melalui pengadilan tata usaha negara dan seterusnya sampai di Mahkamah Agung. Nah, di situ fair dan sesuai dengan undang-undang pada umumnya. Jadi di sini menganut asas lex specialis terhadap lex generalis. Itu 3 kewenangan pokok yang dimiliki oleh Bawaslu. Di samping ada kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengatur soal kewenangan lain. Misalnya begitu ya. Misalnya soal Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik gitu ya. Keterbukaan informasi publik, di sana memang ada proses-proses sengketa informasi publik melalui komisi informasi. Tetapi ketika permohonannya ditolak oleh Bawaslu, terlebih dahulu harus dilakukan proses keberatan di Bawaslu. Di sana kita punya kewenangan untuk menyelesaikan. Itu contoh kewenangan-kewenangan yang diatur oleh pelan soal kewenangan ini, sehingga teman-teman bisa memahami soal kewenangan ini. Kira-kira nanti ketika ada terjadi money politik dan sebagainya, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dengan kewenangan yang dilakukan atau dimiliki oleh Bawaslu. Lanjut Mbak Rostania, biar cepat nanti kita perjalanan aja di diskusi. Lanjut pada slide berikutnya ya. Halo, bisa masih kedengeran Mbak Rostania? Bisa Pak. Yang share screen bukan saya, lanjut, tapi Kak Ditya. Tolong Kak. Yang hostnya siapa hostnya? Mas Ditya. Oh ya, sudah Pak. Bisa Sudah Pak. Next. Sudah. Di komputer saya masih lambat karena memang sinyal di ini ya, di kantor ya. Baik, saya lanjutkan sambil menunggu tayangan berikutnya. Nah ini, bukan ya. Baik, kita kenalkan istilah money politik atau politik uang yang teman-teman populer mengenal melalui media ya, karena istilahnya ya politik uang atau money politik begitu ya. Tapi kalau di undang-undang pemilu maupun pilkada itu tidak dikenal istilah politik uang, tidak dikenal istilah money politik. Ya, adalah satu larangan yang dilakukan baik oleh peserta pemilu, tim kampanye, kemudian beberapa oleh setiap orang sebagai subjeknya untuk menjanjikan atau memberikan, menjanjikan
atau memberikan. Teman-teman pahami, diksi memberikan atau menjanjikan. Gitu ya. Jadi bersifat prabayar maupun pasca bayar, kira-kira gitu ya. Menjanjikan itu bisa saja saya janjikan sesuatu, nanti ketika saya jadi di kemudian hari akan saya berikan sesuatu, gitu ya. Itu menjanjikan, berarti pasti istilahnya dua hal ini tetap menjadi fokus dari norma pasal dalam Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada. Berupa apa? Berupa uang atau materi lainnya. Jadi yang diberikan itu tidak saja uang, tapi juga dapat berbentuk materi lainnya. Materi lainnya itu apa ya? Tentunya yang bisa diukur dengan nominal uang, gitu ya, berapa jumlahnya. Ada memang batasan-batasan tertentu dalam konteks kampanye, nanti saya tidak akan menjelaskan secara detail, karena memang konteksnya beda. Kalau soal kampanye biasanya ada dana kampanye yang itu juga berimplikasi pada tim kampanye dapat memberikan berupa barang yang dinilai dengan uang tapi ada batasannya, gitu ya. Tapi itu bukan money politik, misalnya alat peraga kampanye atau mungkin bahan kampanye berupa mug, berupa kaos dan sebagainya, itu barang bukan money politik atau bukan pemberian materi lainnya yang dapat diberikan money politik, begitu ya, karena memang ada ketentuan yang khusus mengatur soal itu. Ini istilah dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, gitu ya. Jadi perlu kita pahami secara lebih detail karena norma pasal ini akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana menegakkan aturan semuanya sebagai masyarakat untuk menyampaikan laporan barangkali. Kalau misalnya teman-teman di sekitarnya atau mungkin mengalami sendiri barangkali kejadian-kejadian dugaan politik uang atau dugaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, soal politik uang ini memang masih menjadi dilema baik di Undang-Undang Pemilu maupun di Undang-Undang Pilkada, gitu ya. Saya ambil contoh di Undang-Undang Pemilu, ambil contoh di pasal 523. Nanti teman-teman bisa buka di pasal 523 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu. Di sana ada 3 ayat. Dilemanya bagaimana? Dilemanya adalah di ayat 1 bicara pada aspek menjanjikan atau memberikan uang, itu subjeknya adalah hanya terbatas pada pelaksana atau tim kampanye. Sedangkan masyarakat pada umumnya ketika melakukan tindakan seperti itu tidak bisa dijerat karena memang Mohon maaf teman-teman, mungkin sinyal dari Pak Nas sedang gangguan, kita tunggu sebentar ya. Halo? Ya Pak. Masih dengeran Mbak Rosania? Putus ya tadi ya? Iya. Bisa Pak, bisa. Baik, mohon maaf ya teman-teman karena sinyal di kantor agak susah sehingga kebetulan akhir bulan jadi mungkin sinyal pulsanya mau habis gitu ya. Saya ulang kembali, ada beberapa dilema yang mungkin ini menjadi hal yang perlu teman-teman kritisi nantinya ketika misalnya teman-teman membuka Undang-Undang 7 tahun 2017 karena mutlak undang-undang ini akan digunakan pada tahun 2024. Karena amandemennya kan tidak jadi ya, sehingga mutlak undang-undang ini akan digunakan pemilu lagi. Nah, di sana ada subjek hukum yang bisa dijerat dalam pasal
523 ayat 1 itu hanya setiap pelaksana peserta dan tim kampanye. Masa kampanye dibatasi. Bagaimana kalau sebelum masa kampanye? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya teman-teman bisa diskusikan lebih lanjut dan mungkin bisa memberikan kontribusi yang bersifat regulatif nantinya, gitu ya. Nah, karena ada pembatasan pada masa kampanye, maka hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas menjanjikan atau memberikan uang yang dilakukan oleh setiap orang ataupun berdasarkan pada norma pasal ini. Kita lihat kembali di ayat 2-nya, masih di 523 ayat 2. 523 ayat 2 juga bicara pada aspek subjek hukumnya yang bisa dijerat adalah setiap pelaksana peserta dan atau tim kampanye dan atau tim kampanye. Kita belum bicara pada setiap orang. Itu yang mungkin bisa dijerat oleh undang-undang ini. Dan itu pun batasannya pada saat hari tenang. Hari tenang itu kita tahu hanya 3 hari ya. Hari tenang itu hanya 3 hari yang kita tahu selama ini. Tidak tahu besok aturan yang dikeluarkan oleh KPU di PKPU tahapannya gitu ya. Tapi sepanjang yang kita alami sampai dengan hari ini itu adalah 3 hari. Itu subjeknya masih setiap pelaksana peserta atau tim kampanye, sehingga kita akan kesusahan sebagai Bawaslu, kesulitan untuk menegakkan norma pasal ini karena memang batasannya hanya pada masa kampanye dan pada masa hari tenang. Kemudian yang ketiga, baru subjek setiap orang itu adalah pada masa hari H. Hari H pemungutan dan penghitungan suara sejak pukul 00 pada saat hari H pemungutan sampai dengan pukul 24.00 gitu ya, itu sampai dengan sampai dengan sebelum TPS ditutup untuk proses pencoblosannya, untuk proses pemberian hak suaranya. Itu baru subjeknya setiap orang. Sebelumnya masih setiap pelaksana dan peserta itu kampanye. Nah, itu perlu kajian mendalam. Apakah dia itu termasuk orang yang didaftarkan di KPU sebagai pelaksana kampanye atau bukan dan seterusnya. Itu undang-undang pemilu itu mengatur itu. Jadi masih banyak ruang-ruang kosong yang perlu dilengkapi. Saya kira teman-teman bisa membuat sebuah kajian untuk diberikan kepada lembaga yang punya kewenangan untuk menyempurnakan ini sehingga melaksanakan tugas. Tidak juga. Banyak kiranya politik uang juga bisa dijerat. Ternyata di Jawa Tengah beberapa kabupaten kemarin di 2019 bisa untuk untuk bisa menggolkan soal pidana politik uang ini, tapi untuk di Kebumen sendiri kebetulan tidak ada, kebetulan belum ada. Nah ini soal politik uang menjadi repot lagi. Tapi selangkah lebih maju saya kira, cuman konstruksinya saya kira perlu dikuatkan kembali, masih banyak kelemahan dan sekiranya bisa memberikan kontribusi. Poin undang-undang pilkada, teman-teman bisa cek nanti bahwa pemberi dan penerima di sana yang memberikan pelaku tindak pidana politik uang itu bisa dijerat, yang menerima juga bisa dijerat. Persoalannya kemudian ketika yang menerima mau melapor, itu kan akan menjadi sulit gitu ya. Itu akan menjadi sulit. Apakah yang menerima mau melapor atau tidak dan seterusnya. Nah, disinilah kelemahan-kelemahan. Tetapi saya kira dalam konteks pemberi dan penerima itu bisa dijerat, saya kira tepat gitu. Saya kira tepat. Saya kira tepat. Konstruksinya saya kira nanti ini beberapa dilema berkaitan dengan penegakan hukum politik uang. Tapi saya kira tidak menjadi karena kita suara-suara ini ya, teman-teman bisa di-unmute dulu. Baik,
selanjutnya saya lanjutkan penegakannya. Next materinya, slide-nya. Slide selanjutnya. Bagaimana Bawaslu melakukan penegakan hukum politik uang? Mas host, Mas Adit ya. Oh ya, ini. Baik, pertama soal penegakan hukum politik uang ini tentunya tetap mengacu pada asas legalitas dan asas kepastian hukumnya. Soal asas legalitas ini saya kira teman-teman tidak asing karena teman-teman adalah background-nya hukum. Law Connection ini juga bicara atau belajar tentang teori-teori hukum, bahwa di sana ada asas legalitas, orang tidak bisa dijerat hukum kalau tidak ada aturannya gitu ya, dan ada gium hukum. Baik, halo, masih bisa Pak. didengar? Maaf, putus lagi. Iya, Pak. Halo, masih ya, baik. Cepat, baru 20 menit ya, 10 menit lagi saya kira selesai. Penegakan hukum politik uang oleh Bawaslu, saya kira mengacu pada 5 hal ini. Pertama, mengacu pada asas legalitas dan kepastian hukum ini bicara pada aspek hak asasi manusia ya. Orang tidak bisa ditindak kalau tidak ada aturannya. Ya. Maka soal ini kita tetap bertumpu pada norma pasal yang ada seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya dilema pada pasal 523 di Undang-Undang Pemilu, itu juga kita tetap pakai karena memang norma yang dibuat oleh. Nah, bagaimana asas legalitas ini kita terapkan? Tentu kita juga sering mendengar ada gium dalam teori hukum itu ada lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Tapi bukan berarti ini menjadi alasan kita untuk tidak menindak politik uang, itu tidak. Itu hanya soal bagaimana kita mengukur kekuatan alat bukti seperti pada poin 2 penegakan hukum politik uang oleh Bawaslu. Ini poin 2 yaitu bertumpu pada kekuatan pembuktian. Tentunya kita tidak akan serta-merta melakukan penegakan tanpa ada alat bukti yang cukup. Kita tahu bahwa penegakan hukum itu minimal 2 alat bukti ya. Permulaan untuk bisa kita lanjutkan melalui pro justisia, baik melalui kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Nah, soal pembuktian ini tentunya kita banyak mengenal teori-teori pembuktian. Jadi saya contohkan misalnya saat ini bulan puasa ya, ketika misalnya teman-teman melihat orang masuk warung, belum tentu dia tidak puasa. Gitu. Jangan cepat-cepat menjauh, kemudian mau dibawa pulang, kan kita nggak tahu. Karena soal pembuktian ini harus bisa lebih detail gitu ya. Teman-teman melihat nyata-nyata dia makan, apa yang dimakan, jam berapa teman-teman makan, dan apa yang dilihat, dan seterusnya itu kita harus bisa membuktikan lebih akurat gitu ya, tidak hanya asal menuduh. Maka dari itu inilah soal pembuktian ini tidak serta-merta muncul lagi. Baik, saya lanjutkan. Soal pembuktian ini memang
mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana ya di pasal berapa itu pakai gitu, karena kita menganut pada asas tadi lex specialis derogat generalis gitu ya. Jadi sepanjang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang pemilu atau pilkada, maka kita berlaku pada hukum acara pada umumnya, karena nanti di pidana pemilu juga akan masuk pada kepolisian. Pada hasil pembahasan di sentra gakumdu. Seperti tadi kita sampaikan bahwa penegakan hukum politik uang, termasuk juga hukum pidana pemilu yang lain, itu juga melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra gakumdu. Kita tidak mungkin bisa lepas dari lembaga ini, menekan pertimbangannya, perspektifnya, dan seterusnya terkait dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Bawaslu. Kemudian ketiga lembaga ini mengambil keputusan apakah dugaan pelanggaran ini bisa ditindaklanjuti melalui kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan atau tidak. Ini poin keempat juga mirip-mirip, saya kira satu penjelasan. Kemudian poin kelima yaitu bertumpu pada mekanisme laporan dan temuan. Sekali lagi, Halo teman-teman, mohon maaf, mungkin dari sinyalnya Pak Nov ada gangguan, kita tunggu sebentar ya. Baik, ini poin terakhir. Poin terakhir adalah bertumpu pada mekanisme temuan dan atau laporan gitu ya. Jadi kita tetap melakukan penanganan pidana politik uang ataupun mungkin pelanggaran dugaan politik uang ditumpukan kepada mekanisme temuan atau laporan. Siapa yang berhak melapor? Yang berhak melapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, kemudian warga negara yang memiliki hak pilih gitu ya, pemantau pemilu atau mungkin peserta pemilu itu bisa melakukan laporan tentang dugaan politik uang ini. Kemudian mekanisme temuan tentunya yang didapatkan oleh Bawaslu sendiri. Next, yang terakhir, slide terakhir paling akhir adalah slide tentang rekomendasi bagi teman-teman Law Connection. Saya kira ada dua. Pertama yaitu perlu ada kajian lebih tajam dalam rangka kontribusi regulatif penguatan norma pasal pidana politik uang. Silakan teman-teman kuatkan kembali soal ini kalau teman-teman konsen dalam hukum pemilu dan hukum pilkada dan resah dengan politik uang. Saya kira apa yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman kaji lebih detail, lebih lanjut dalam rangka kajian akademik untuk kontribusi regulasi. Termasuk di dalamnya adalah perlu ada kewenangan Bawaslu dalam penegakan politik uang, penguatannya gitu ya. Kalau di sini kita Bawaslu tidak memiliki kewenangan OTT misalnya. Barangkali mau ada kewenangan penyadapan dan sebagainya, barangkali teman-teman mau menginginkan itu sebagai warga negara silakan saja. Tapi kalau kita apa yang kita lakukan ya sesuai dengan regulasi yang sudah diterbitkan dan sudah ditetapkan. Kemudian yang paling akhir adalah kalau teman-teman pengen lebih tahu tentang saya, tentang Bawaslu Kebumen. Bawaslu Kebumen memiliki website resmi ya yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kebumen. Silakan teman-teman buka. Termasuk di dalamnya adalah website tentang PPID ya, tentang PPID Bawaslu Kebumen. Silakan juga teman-teman cek PPID-nya seperti apa, informasi-informasi publik yang bisa panjenengan nikmati di sana. Insya Allah kita update terus-menerus sesuai dengan regulasi, baik berkala, serta-merta, dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin itu Mbak Rostania yang bisa saya sampaikan, dan silahkan teman-teman berdiskusi. Nanti kalau bisa kita jawab. Kalau misalnya tidak, nanti kita akan jawab melalui Mbak Rostania dan menjadi bahan diskusi teman-teman. Dan sampaikan salam kepada pembicara satunya, Mbak Siska. Mbak atau Ibu ini Mbak Rostania? Ibu ya. Kalau Ibu kayak saya kira belum pantas Ibu ya, masih Mbak kayaknya ya, Mbak Siska gitu ya. Atau
panggilannya Sis aja ya, namanya Siska. Sis gitu ya. Boleh. Ya, Mbak Siska, salam Om, kenal ya. Ibu, ya salam kenal. Oh, Ibu. Iya, boleh Kelihatannya Mbak masih juga nggak muda, apa-apa. Mbak Siska. Oh, Mbak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, baik, baik. Salam kenal, ya. Iya, ya itu bahan bagi teman-teman untuk bisa melakukan kajian akademik soal kelemahan-kelemahan penegakan hukum politik uang di Bawaslu maupun mungkin nanti sampai dengan di pengadilan gitu ya. Terima kasih Mbak Rostania dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Mohon untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa disimpan dulu pertanyaannya. Kita dengarkan paparan dari narasumber kedua kita, Ibu Siska Karina SHMH dari DPRD Kabupaten Cirebon. Kepada Ibu Siska, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Rostania, Mbak Nia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak siapa dari Bawaslu ya. Tadi udah kenalan, cuma saya lupa lagi dari namanya. Dan teman-teman dari Law Connection satu Indonesia. Iya, siapa Pak Nasihudin, Kebumen ya? Iya, siap. Iya, siap. Waktu saya kuliah di Purwokerto ini kayaknya lewatin Kebumen nih sering banget ini. Oh, nggak lewat, Mbak. Lewat ke sana sambil jalan-jalan. Oh, gitu. Ya, mampir nanti ya. Mampir, anak muda jalan-jalan. Siap, Oke. siap. Mas Adit, saya bisa dijadikan host atau memang materinya kayak gimana? Saya belum ngirim ke Mas Adit nih. Oke, saya jadi host ya. Saya share aja. Ini kalau berkaitan masalah hukum, kayaknya Pak Nasihudin ini sudah luar biasa tadi saya mendengarkan. Sudah ini banget, sudah luar biasa lah. Oke, sebentar. Kalau saya share dulu. Mana? Oh, tidak bisa. Gimana nih? Kebetulan sudah saya jadikan co-host, Bu. Oh, tapi kok saya nggak bisa nge-share ya? Sebentar. Atau di itu aja ya, dikirim ke Mas Adit aja ya. Mas Adit yang nge-share ya. Kak Ditya, itu masih share screen-nya masih disable. Coba di ini buat multiple partisipan, Kak. Iya, share screen-nya nggak bisa. Tuh, nggak ada. Oke, sebentar ya. Ini satu Indonesia atau seperti apa no connection ini? Mbak Jadi, siapa, Mbak Nia? Siapa? Jadi Law Connection itu salah satu non-government organisasi. NGO. Ini berdiri awal tahun 2020. Nah, anggotanya itu hampir satu Indonesia sih, ada dari Sabang sampai Merauke ada, Bu. Oh, luar biasa, hebat ya. Bisa dicek Instagramnya @lawconnection, Bu. Oke, siap. Nanti saya follow Instagramnya. Sambil nunggu ini Mungkin sudah bisa share screen, Bu? Coba nggak bisa, saya tetap. Saya udah kirim datanya ke Mas Adit di WA. Bisa dibuka barangkali Mas Adit. Siap, Ibu. Sebentar, saya follow. Sambil nunggu materi yang saya akan berikan, saya perkenalkan dulu aja ya. Saya Siska Karina dari DPRD Kabupaten Cirebon. Boleh nggak nih saya ngomong partainya? Saya apa nih? Ada suara masuk? Oke, ya saya lanjut ya. Saya dari fraksi Partai Golkar, yang alhamdulillah saya diamanahkan menjadi Ketua Komisi 4 DPRD yang menangani tentang pelayanan dasar, Disdik, Dinkes, Kesra, Dinsos, pokoknya yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang masyarakat sangat membutuhkan. Nanti materi yang akan saya bahas itu mungkin terkait lebih banyaknya saya memposisikan diri sebagai dulunya sebagai caleg ya. Ini soalnya akan seperti mata uang yang
bolak-balik itu antara politik uang dan biaya politik, money politik atau cost politik ini tipis banget beririsan, bukan begitu Mas Nasihudin? Sangat beririsan sekali itu. Apakah pada saat kampanye itu kita membagikan atau transport atau mamin disebut money politik atau biaya politik, itu masih sangat ini tipis ya. Bentar, ini materinya belum ini. Oke. Udah Mas Adit? Sebentar Ibu, masih dalam rangka download Bu. Soalnya saya nggak bisa. Oke. Gini aja, saya sambil membacakan aja ya materinya. Oke, judulnya di sini tentang mahalnya demokrasi di Indonesia. Kenapa saya bilang mahal? Karena sistem pemilu kita yang membuat itu mahal. Oke, kalau arti kata demokrasi apa mungkin pada sudah tahu ya. Demokrasi, demos, kratos, kedaulatan ada di tangan rakyat. Lalu tadi definisi pemilu menurut Undang-Undang Pemilu yang baru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten Kota, Presiden Wapres, dan sampai ke Bupati dan Wakil Bupati. Okay. Sistem pemilu, kenapa saya menjelaskan sedikit tentang sistem pemilu ini nanti ada kaitannya dengan kenapa sih di Indonesia tidak bisa atau tidak dihilangkan atau sangat sulit dihilangkan tentang money politik. Ini berdasarkan sistem pemilu kita. Kita ini sistem proporsional atau sistem perwakilan berimbang. Ya. Di tahun 2004, kita Indonesia ini menganut sistem proporsional tertutup, di mana kita mencoblos lambang partai saja, tidak usah mencoblos caleg-calegnya, karena sudah dipastikan nomor 1 itu menjadi pemenang. Kalau suaranya di ambang batas ini ya, memenuhi ambang batas. 2009 sampai 2019 terakhir kemarin kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, ini yang menjadikan biaya politik di Indonesia atau biaya pesta demokrasi di Indonesia ini luar biasa mahal. Sistem proporsional terbuka ini kita harus mencoblos caleg yang kemarin. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah ikut mencoblos ya, di luar semester 1 atau 2 udah mencoblos lah. Partai ataupun kalau mencoblos partai itu menjadi suara partai. Mencoblos caleg itu menjadi suara pribadi caleg. Dan ini yang mengakibatkan kos politik luar biasa. Oke, yang pertama proporsional tertutup. Ini saya kalau ada bisa di-share, ini kan kelihatan tentang apa sih proporsional tertutup. Proporsional tertutup yang tadi saya sudah jelaskan dengan ciri-ciri ini kita kembali ke oligarki kepartaian. Yang jelas bahaya. Yang kedua, menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakilnya. Pemilih tidak mengetahui atau kadang saya menyukai partai A tetapi saya tidak suka dengan calegnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau mau memilih tetap partainya ya partainya yang dicoblos dengan konsekuensi calegnya bukan pilihan hatinya si pemilih. Yang ketiga, kalau menggunakan proporsional tertutup ini akan menimbulkan krisis calon legislatif atau calon kader dari partai tersebut, karena jika si caleg ini masuk ke suatu partai otomatis dia menginginkan menang. Tapi kalau proporsional tertutup itu Pak caleg nomor 2, 3, 4 dan seterusnya itu tidak akan secara serius mencari suara-suara yang ada di masyarakat. Seperti itu.
Tetapi dengan proporsional tertutup dianggap mampu menekan kos politik dan meminimalisir money politik. Itu proporsional tertutup. Dianggapnya seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan sistem pemilu dengan proporsional terbuka, ini sesuai dengan tadi demokrasi. Demokrasi adalah kan demos kratos, demos rakyat, kratos kedaulatan pemerintahan. Jadi kedaulatan penuh di tangan rakyat. Sesuai dengan proporsional terbuka. Rakyat ini berdaulat penuh. Rakyat ini akan, atau suara rakyat ini menjamin siapa yang akan duduk di parlemen. Kalau tidak ada permainan di belakangnya. Ya. Tetapi dengan proporsional terbuka, ini menimbulkan mahalnya biaya politik yang tadi saya jelaskan. Ini ada politik uang atau biaya politik. Tadi politik uang atau money politik ini kan sudah diterangkan atau dijelaskan oleh, saya panggilnya siapa ya Pak? Kepanjangan namanya Pak. Nasihudin siapa nih? Oke, nah tuh politik uang. Sudah di-share. Oke. Politik uang ini sangat rentan di negara berkembang atau negara ketiga seperti kita. Ya. Tadi mungkin pengertiannya sudah dijelaskan bahwa apa sih politik uang, pengaruh orang lain dalam memberikan materi maupun non materi. Tadi dijelaskan bukan hanya berbentuk uang saja ya Pak, tapi juga apapun yang bertujuan untuk membeli suara, adanya jual beli lah. Next, Mas Adit. Oke, ini kenapa sih di kita di negara berkembang Indonesia terjadinya money politik? Yang pertama ini PR bagi partai politik, yaitu pendidikan politik yang sangat rendah. Masyarakat tidak mengetahui apa sih politik itu, apa sih kegunaan politik itu kepada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat itu masih memikirkan saya hari ini makan apa, besok makan apa, tidak memikirkan jangka panjang ke depan, karena pendapatan per kapita di Kabupaten Cirebon ini, teman-teman yang harus diketahui, itu 300 ribuan kalau nggak salah. Dengan tingkat buta huruf yang masih lumayan banyak, lalu angka melek skor IPM kita di Kabupaten Cirebon khususnya ini masih di angka 6, sekian. Artinya SMP aja nggak tamat. Seperti itu. Bagaimana memikirkan untuk kondisi ke depan? Nah, ini harus dipikirkan sebenarnya. Money politik ini kan isu yang sudah sangat lama. Udah lama lah. Semenjak zamannya Pak Soeharto juga sudah ada sebenarnya. Tetapi dengan sistem yang berbeda. Mungkin dulu mah pengusaha-pengusaha besar yang menyokong politikan, jadinya demokrasi liberal jadinya seperti itu. Tetapi kalau sekarang kita ini dihadapkan atau dibenturkan kepada kondisi ekonomi masyarakat yang masih sangat rendah. Sebenarnya ini presiden ataupun siapapun pemimpinnya harus membuka gambaran besar permasalahan di Indonesia, A, B, C, D, bagaimana peningkatan ekonomi, bagaimana masyarakat itu bisa sekolah, paling tidak sampai SMP, itu tutuplah bahasa sininya selesai. Nah, itu masih menjadi PR yang luar biasa, sangat harus diselesaikan. Yang ketiga, saya tidak akan atau tidak pernah menyebutkan bahwa pemberian uang atau money politik ini sebagai budaya, bukan. Setiap ada orang yang bilang kalau money politik ada budaya, saya sangat tidak setuju, karena bukan budaya kita. Bukan budaya Indonesia sebagai money politik, tapi dianggap yang lumrah karena tadi pendidikan politik rendah, kondisi ekonomi masyarakat, tapi dianggapnya sebagai yang suatu yang lumrah, yang biasa, tetapi bukan budaya. Kalau budaya mengakat dan tidak bisa dicabut, kalau ini bisa dicabut. Nah, money politik ini. Nah, yang keempat, ini PR bagi parpol karena deparpolisasi seperti kata pakar politik menyebutkan bahwa ini deparpolisasi yang semakin meningkat. Apa sih deparpolisasi itu? Gejala psikologis yang membuat publik itu kehilangan kepercayaan terhadap partai. Nggak percaya, ngapain sih saya mikirin partai? Ngapain sih saya milih-milih partai A? Toh kesayanya tidak berimbas. Karena masih berimbasnya itu berbentuk apa? Materi.
tidak memikirkan berimbas itu bagaimana kebijakan-kebijakan selanjutnya. Jangan sampai nih saya nih waktu kemarin caleg kampanye tidak pernah menjanjikan saya akan membangun jembatan. Saya nanti kalau sudah jadi akan membangun jalan ini, tapi enggak. Itu bukan tugas legislatif, itu bukan tugas dewan, itu tugas eksekutif. Itu urusannya bupati dan jajarannya. Walaupun kita mitra hanya mengawasi tugasnya. Tugas legislatif itu salah satunya adalah membuat perda. Ya. Membuat perda apa? Berarti membuat atau merancang suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh eksekutif. Itu. Jadi kalau janji politik ini saya yang bikin ini, enggak lah. Itu bupati yang harus ngomong. Eksekutif itu yang harus ngomong, bukan legislatif. Saya nggak setuju kalau misalnya, tenang nanti saya bantu jalan ini akan mulus semua. Kita nggak tahu itu jalannya kewenangan provinsi kah, kewenangan desa kah, atau kewenangan kabupaten. Itu akan berimbas kepada kita ketika kita sudah duduk di dewan. Loh katanya Mbak Siska dulu berjanji untuk jalan. Ternyata kita nggak tahu kalau itu jalan kewenangan desa. Kita kabupaten tidak bisa masuk. Nah, itu menimbulkan ketidakpercayaan kembali, kekecewaan masyarakat kepada kita legislatif yang hasilnya nanti akan ya sudahlah. Wanipiro. Kalau di Cirebon itu Wanipiro. Wah ya, rusak semua. Saya sangat nggak setuju kalau ada bilang Wanipiro, saya tinggalin masyarakatnya. Kalau tidak percaya bisa tanyakan ke tim kampanye saya tidak setuju. Berarti kalau seperti itu masyarakat tidak mau berkembang. Berarti selama ini kita membodohi masyarakat. Kita memanfaatkan kondisi suatu masyarakat dan masyarakat pun memanfaatkan kondisi kita yang butuh kaderan atau lagian juga merekanya atau si calegnya butuh saya paling nggak suka. Kita sama-sama butuh. Ya. Kita sama-sama butuh untuk membangun daerah. Ini bukan idealis atau apa, tetapi saya, walaupun saya ini baru saya 2019 ini sebagai caleg yang alhamdulillah langsung diamanahkan oleh Allah ya untuk menjadi penerus aspirasi masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya dapil saya, karena saya namanya perempuan sebenarnya lebih gampang untuk memenangkan pemilu. Perempuan itu bisa bicara dari hati ke hati. Kalau perempuan itu bukan saya menyampaikan laki-laki tidak, tetapi secara obrolan itu akan lebih mengena. Ya, saya memakai pola-pola itu. Saya memakai door to door. Lebih capek, memang lebih capek. Itu saya kampanye itu atau bukan kampanye ya, istilahnya kalau kampanye kan sudah ada waktu-waktunya. Saya memperkenalkan diri sebagai, ini saya seorang Siska, ini saya tinggalnya di sini, ini latar belakang saya, itu jauh sebelum pemilihan. Ya, karena itu butuh waktu untuk memperkenalkan diri. Kalau 6 bulan sebelum pencoblosan, tidak akan mungkin, dan itu pasti manipolitik. Dan itu pasti, bukan pasti manipolitik, pasti membuka peluang manipolitik yang lebih besar. Seperti itu. Next, Mas Adit. Oh, ini kecil-kecil ya. Oke, ini biaya politik. Nah, bedanya apa? Seperti mata uang yang ataupun yang beririsan lah, tipis banget ini kan. Kalau politik uang itu adalah membujuk, merayu, nih uangnya tolong pilih saya, nih biayanya tolong pilih saya. Kalau biaya politik itu ya berarti biaya yang disiapkan oleh calon presiden, wakil presiden kepada daerah sampai tingkat daerah. Ya. Mulai dari pencalonannya kita butuh biaya. Apa biayanya? Kita tes kesehatan, kita bikin apa ya? Bikin KTA mungkin ada biaya, mungkin ya partai lain, kalau partai saya tidak. Ya pasti ini pendaftaran kan untuk fotokopi segala macam kan banyak. Persyaratan awal ke KPU sudah ada biaya. Mulai dari situ. Kampanyenya,
dengan alat peraga yang mulai dari kaos, mulai dari baliho, stiker, segala macam, sampai ke saksi. Saksi ini bisa saksi partai atau saksi yang di dalam maupun saksi yang di luar. Ya, saksi ini luar biasa besar banget. Dan dengan adanya proporsional terbuka, semua dibebankan kepada calon, kepada si kandidat, bukan partai. Ya. Ini pakar politik juga nih dari UGM, saya mengutip, kalau proporsional terbuka ini berarti kandidat center campaigns, artinya kampanye itu bersandar kepada pribadinya. Terkadang masyarakat tidak melihat parpol, mau parpol A, B, C, tapi kandidatnya yang dirasa itu dirasa berprestasi, dirasa itu punya peluang yang besar, pasti akan memilih si kandidatnya. Seperti itu. Ini yang menimbulkan persoalan, banyak, punten maaf dan mungkin saya salah, banyak aktivis yang sudah luar biasa membantu masyarakat, tetapi pada saat maju pencalon banyak yang gagal. Karena apa? Karena modal minim. Modalnya sedikit. Nah, itu yang sangat disayangkan. Padahal namanya aktivis masyarakat, itu kan sudah luar biasa membantu masyarakat dalam segala permasalahan. Nah, yang saya pengen menghilangkan image bahwa yang menang itu pasti punya banyak duit itu sangat susah. Karena modalnya juga luar biasa. Saya di dapil saya di 6 kecamatan, 60 desa, yang saya setiap desa itu ada suaranya, itu membutuhkan paling tidak stiker berapa, spanduk berapa, itu sudah kelihatan. Dan yang paling sulit itu, yang paling bukan sulit, yang paling besar itu perawatan biaya atau biaya perawatan tim. Itu sangat mahal tim kita. Ya, termasuk biaya politik. Makanya partai-partai ini mempunyai PR yang sangat besar untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Next, Mas Adit. Oke, nah, kenapa saya judulnya di depan mahalnya biaya demokrasi? Karena uang yang dikeluarkan bukan uang pribadi saja, uang negara juga ada. Anggaran penyelenggaraan pemilu di luar biaya ABCD. Bisa dilihat, ya, untuk mengadakan pesta demokrasi itu, ini 2014 pemilu pileg itu sampai 15,62 T. Terakhir kemarin pemilu serentak, ya, jadi 25 triliun, naiknya luar biasa. Walaupun memang kita bisa lihat kan kalau dulu mah tidak serentak, presiden sendiri, ini sendiri, tapi kan 2019 serentak. Tetapi kan duitnya ini duit APBN, duit masyarakat yang sangat besar. Sudah resiko kalau mau demokrasi ya begini. Kalau nggak mau apa anggaran APBN atau APBD-nya itu bengkak, ya kembali lagi ke kerajaan mungkin. Atau ke seperti apa? Atau kalau di Amerika, kalau saya nggak salah, walaupun mereka kan ada dua partai besar, ya. Si calon ini mempunyai atau menghimpun dana kampanye mereka secara legal. Kalau kita masih umpet-umpetan. Ya. Kalau mereka legal, mereka mengumpulkan di suatu tempat tokoh masyarakat, figur, pengusaha, menyerahkan bahwa sok mau sumbangan berapa ke saya untuk menjadi presiden. Mereka nulis, dan itu uangnya dilaporkan semua. Legal. Dilaporkan, nih loh saya dapat sekian untuk biaya ini. Makanya kenapa presiden ataupun kepala negara atau kepala negara di Amerika itu, ya mereka banyak sumbangan. Seperti itu. Dari lembaga-lembaga, bukan hanya presiden loh, legislatifnya juga. Sama. Banyaknya sumbangan-sumbangan yang terbuka. Dan itu legal. Oke, next ya. Terakhir, slide saya terakhir nih.
Mana Mas Arif? Nah, ini biaya selama atau yang dikeluarkan oleh APBN kita. Saya mengutip dari cnnindonesia.com. Nah, iuran negara untuk parpol dibayar, Mas, Mbak. Per 1 suara tuh dibayar. DPR 1.000. Ya, ini yang 2018 ya, 2019. DPRD provinsi 1.200, DPRD kabupaten 1.500 per suara. Duitnya buat apa? Harusnya buat pendidikan politik masyarakat, dikembalikan lagi kegiatan-kegiatan untuk masyarakat. Tuh, setahun Mas, ini setahun. Misalnya saya dari Partai Golkar, 140.000 untuk Kabupaten Cirebon dikali 1.500, berapa? 100 juta yang kita dapatkan selama setahun. Bukan sekali aja loh, setahun. Itu sangat besar sekali. Nah, itu di sini yang kita harapkan sebenarnya, walaupun dengan proporsional terbuka, parpol-parpol ini melek untuk menyumbang kepada kandidat-kandidatnya, terutama di daerah. Itu selama ini kurang, bukan tidak kurang. Jadi saya mengharapkan ke depannya kualitas calon-calon atau kandidat-kandidat di kita ini bisa lebih berpotensi, bisa lebih memikirkan bagaimana masyarakat ke depannya, bukan memikirkan bagaimana kembalinya uang. Enggak. Seperti itu. Enggak munafik, kita juga butuh pengembalian uang, tapi dari gaji saja mungkin kalau yang pembiayaannya itu minim dan mau capek di awal, itu akan kita tutup. Ya, dari gaji dan tunjangan saja akan tertutup. Sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi cawe sana, cawe sini, cawe sana, nggak perlu. Kalau mau capek, kalau mau instan, ya sudah. Dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Seperti itu, Mas Ditya dan Mbak Nia, materi dari saya habis. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan atau tanya jawab, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bertanya langsung dengan raise hand, nanti akan dibantu untuk mengaktifkan audionya. Baik, Ibu, di sini sudah ada satu orang yang raise hand. Rinawati sudah mengabaikan tangan. Baik, kepadanya. Ya, selamat siang buat kakak moderator dan selamat siang buat Ibu pembicara, pemateri juga dari Bapak Bawaslu tadi ya, dari Kebumen. Izin perkenalkan diri. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah diberi kesempatan bergabung karena saya tinggal di daerah Batam. Nama saya Rinawati Siagian. Saya saat ini mengemban pendidikan di salah satu universitas Batam. Dan sebenarnya saya lebih tertarik ingin bertanya kepada Bapak Bawaslu tadinya. Cuman kenapa hilang ya? Lagi salat katanya. Lagi salat. Oke. Berarti saya alihkan ke Ibu Siskanya dulu. Saya panggil Ibu Siska aja Ibu ya. Boleh. Ibu tadi saya dengar singkat, walaupun kamera sempat saya matikan, bahasanya Ibu seorang caleg yang sangat idealis di daerah Kebumen mungkin. Kalau di Kota Batam sendiri Ibu, caleg yang seperti itu mungkin tidak ada yang pilih kalau untuk di Batam. Ini jujur saya katakan karena memang dulu saya pernah menjadi salah satu tim sukses dan kebetulan juga saya adalah seorang reporter. Jadi seperti Ibu bahas tadi, money politik itu beberapa daerah itu dibudayakan Ibu, tanpa kita pungkirin. Walaupun tidak langsung memberikan serangan pajar. Nah makanya tadi saya lebih tertarik ke Bawaslu-nya. Sebenarnya ketika Desember lalu kan kita baru mengadakan pilkada Ibu ya, dan saat itu juga kita masih di tengah pandemi COVID. Nah, bagaimana pihak Bawaslu-nya atau dari Ibu sendiri salah satu calon untuk mensiasati bahasanya itu tidak
dinyatakan money politik. Karena begini, banyak beberapa caleg yang memanfaatkan momen Ibu. Ya kan, bagi sembako, bagi masker, katanya untuk membantu teman-teman yang terdampak atau terpapar COVID. Seperti itu. Nah, tapi sayang sekali Bapaknya kabur. Saya jadi bingung mau tanya ke Bu Siskanya apa ini. Nah, yang mau saya tanya ke Ibu adalah, Ibu kita ketahui bahwasanya biaya kampanye itu cukup besar Ibu. Baik itu dari baliho, juga katakan seragam atau apapun itu saya menyadari mahal. Ketika itu memang mahal, kenapa masih banyak, ini di analogi saya Ibu ya, pemikiran saya. Kenapa masih banyak orang berbondong-bondong ingin menjadi salah satu perwakilan daerah ketika memang biaya kampanye itu dibebankan kepada si calonnya. Itu yang pertama yang mau saya tanya. Yang kedua, dari manakah anggaran itu ada jika dari partai politiknya sendiri itu tidak memberikan dananya, Ibu? Terkesan itu memang selama ini menjadi pertanyaan besar saya. Karena itu tadi, Bu, 1M nggak cukup. Ya, bagi saya kalau untuk sebagai kepala daerah di Batam sendiri. Karena banyaknya masyarakat dan banyak permintaan. Dan tadi juga Ibu sempat singgung, bahwasanya seseorang caleg itu tidak boleh menjanjikan untuk membangun infrastruktur. Ibu, di daerah kami itu terjadi, Ibu. Dan tak asing gitu. Bahkan mereka bisa menjanjikan semanisasi di beberapa perumahan. Sedangkan kita itu tidak tahu sebenarnya itu tugas fungsinya siapa seperti itu. Nah, bagaimana Bu Siska menanggapi hal seperti itu, dan saya sangat salut kepada Bu Siska jika memang money politik itu tidak diterapkan. Dan saya bilang, Ibu, di Batam money politik itu dibudayakan. Terima kasih buat Kak Moderator. Mohon nanti kalau Bapak Bawaslu-nya kembali, izinkan saya bertanya lagi. Karena ada beberapa poin yang memang saya harus tanyakan. Karena di Pilkada kemarin banyak sekali temuan money politik yang di daerah Kebumen hingga 20-an laporan. Kebetulan saya juga membuat beritanya dan saya sempat terjun langsung tahun lalu. Dan saya ingin tanyakan ke beliau. Terima kasih buat moderator dan Ibu pembicara pemateri kami. Selamat siang buat teman-teman. Baik, terima kasih Kak Rinawati atas pertanyaannya. Mungkin dari Ibu mau langsung menjawab, boleh Bu? Langsung aja ya. Oke, ini Batam luar biasa nih, biaya hidupnya aja kan sudah sangat besar. Ya. Jadi 1M untuk pilkada di sini juga tidak cukup. Tetapi untuk legislatif itu mungkin di antara yang duduk di Kabupaten Cirebon, saya di Cirebon, mungkin biaya politik yang dikeluarkan mungkin saya yang paling kecil. Saya di angka 500 kurang. Kenapa? Satu, tidak dipungkiri bahwa sudah banyak yang mengenal orang tua saya. Bukannya saya pengen menjual nama orang tua, ya. Satu itu. Yang kedua juga sudah banyak yang mengenal almarhum mertua saya. Dan saya tinggal mengambil-ngambil atau silaturahmi kepada mereka-mereka. Itu satu. Terus biayanya dari mana sih? Selama ini kok caleg kayaknya seolah banyak uangnya. Biayanya itu adalah, kalau saya pribadi ya, saya tidak ada sponsor. Saya murni pure dari keluarga saya semua. Seperti itu. Tetapi pada saat banyak, Mbak, bukan hanya di Kabupaten Cirebon, mungkin saya di daerah lain, mungkin ya, banyak yang beranggapan, dikira gaji dewan mungkin, oke lah kalau DPR RI 60 juta gaji. Kalau daerah tidak, sesuai dengan PAD ataupun APBD mereka. Di Kabupaten Cirebon, ada yang sampai terkejut ketika mendengar gaji anggota dewan sekian. Hah, masa segitu? Nah, berarti kan ada tanda tanya. Mereka mengeluarkan berapa miliar sampai berbicara seperti itu. Dan ini sangat memang banyak yang tidak percaya ketika saya mengeluarkan biaya yang sangat kecil untuk seukuran DPRD Kabupaten Cirebon. Karena relasi-relasi itu adalah yang sangat penting. Dan senior saya di sini, yang saya belajar dari beliau, sebenarnya kuncinya di 3D. Yang pertama doa, itu jelas. Doanya doa orang tua, doa siapapun jelas. Mau pakai dukun, mau pakai kiai, mau pakai apa, doa yang pertama. Ya. Yang kedua, dukungan. Duit banyak segablek-gablek, Mbak Rina.
duit bermiliar-miliar, kalau kredibilitas kitanya jelek, kita sudah tercoreng namanya, tidak ada dukungan, mau dilempar kemana tuh duit? Mau dilempar kemana? Ke sumbangan-sumbangan proposal yang banyak. Kalau ada caleg, otomatis proposal itu banyak. Bu, tolong dong, ini masjid, Bu, ada acara, masa kita diem aja? Dan itu bukan money politik, karena tidak mengajak. Kita tidak mengajak si A ngasih langsung duit. Nih, tapi kepada seseorang tertuju, subjek objeknya jelas. Tapi kalau proposal, pengajuan kepada kami, kita nggak tahu orang di sananya siapa aja, si A, si B siapa aja, seperti itu. Terus yang ketiga, tadi kan doa, dukungan, yang ketiga jelas uang. Duit, 3D. Doa, dukungan, duit. Tanpa uang, sulit akan mempromosikan diri sendiri. Sekarang banyak media online banyak. Seperti itu. Kenapa? Terus yang pertanyaan kedua, kok bisa sih saya tidak menyediakan infrastruktur? Mbak, saya baru di dunia politik. Saya harus banyak belajar. Saya juga belajar dari orang tua saya. Bagaimana kewenangan-kewenangan yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, yang ada di desa. Saya nggak mau jadi blunder. Nggak mau yang tiba-tiba nanti ke depannya, wah, bohong nih, mau aspal. Kalau pakai biaya sendiri, habis duit kita, Mbak. Gaji nggak bakal cukup untuk memenuhi keinginan masyarakat yang tidak ada putusnya. Jadi harus dipahami dulu kalau legislatif itu membuat aturan, membuat kebijakan, mengawasi. Dinas Perumahan Pemukiman, ya, tolong dong di sana, di perumahan sana jalannya rusak. Tapi kita tidak menjanjikan kepada si masyarakat, nanti jalan saya dibangun. Karena Mbak, setiap dewan itu mempunyai komisi atau bidang masing-masing. Dan anggaran daerah itu terbatas. Kita juga belum tentu bisa ngambil dana dari pemerintah pusat. Susah, Mbak. Kalau dinasnya ini nggak gerak, kita nggak bisa ngambil. Nanti itu kita sebagai dewan hanya mengawasi 3, controlling, budgeting, dan legislatif atau pembuatan perda. Yang paling gampangnya perda. Contoh ya. Di masa pandemi COVID, banyak ataupun kelihatan akhirnya data-data penerima bantuan sosial itu carut-marut. Mungkin kalau nggak ada COVID, kita nggak tahu bahwa data itu ternyata si A sudah meninggal, si A sudah pindah. Karena ada pandemi COVID. Kita nih, saya nih terutama ya sebagai ketua komisi 4, manggil Dinsos. Dinsos, tolong dong perbaikan datanya seperti apa. Yang kita bisa lakukan adalah mendorong Dinsos untuk memperbaiki data-data mereka yang alhamdulillah Kabupaten Cirebon ini peringkat juara kelima seprovinsi Jawa Barat untuk pemulihan data atau pemutakhiran data kesejahteraan sosial. Jadi semakin sedikitnya yang salah sasaran. Itu Kabupaten Cirebon. Itu yang kita bisa mendukung. Kita yang bisa mendorong dinas. Tidak menjanjikan, nanti kalau jadi dewan kamu dapat ya PKH, kamu dapat PNT. Nggak bisa. Itu program pemerintah pusat. Mereka yang menentukan. Kita hanya mendorong atau menyediakan data yang valid. Seperti itu. Itu contoh. Terus, misalnya lagi, nanti kalau saya jadi dewan, saya akan usahakan semua BPJS itu gratis. Atau kesehatan itu gratis. Nggak bisa. Kita mendorong dinas kesehatan. Apa? Adanya universal health coverage. Atau semua yang disebut PBI, yang penerima bantuan iuran, yang ditanggung APBD maupun APBN, itu kita bisa usahakan kepada dinas kesehatan. Anggaran dinas kesehatan, bukan anggaran kita. Bukan kita yang menjanjikan. Tetapi kerjasama antar dinas. Itu harus diketahui oleh legislatif. Kenapa sih banyaknya legislatif yang pengen? Ya, kembali ke pribadi masing-masing. Seperti itu. Yang ideal banyak. Yang memikirkan diri sendirinya, mungkin saya kurang tahu banyak apa enggaknya, tapi insya Allah di Kabupaten Cirebon, banyak yang memikirkan rakyat hanya tidak terpublis. Melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakan.
tidak perlu selfie. Datang di misalnya datang di jalan yang rusak, itu ada perbaikan dari PUPR. Selfie lah si Dewan. Nggak perlu begitu. Pada saat apa kita menselfikan diri kita pada saat reses? Kita dikasih kok, kata masyarakat dikasih. Masyarakat, kebutuhannya apa? A, B, C, D. Kita panggil dinas. Dinas, ini kondisi di dapil saya seperti ini, kebijakannya seperti apa? Tulislah kebijakan, peraturan-peraturan. Anggaran cukup nggak? Oke, dibagi-bagi. Itu, kebijakannya seperti itu. Cukup mungkin dari saya, nanti dari Bawaslu. Ya, Mbak. Terima kasih Bu atas jawabannya. Dari Kak Rina mungkin ada tambahan atau cukup? Kalau ke Bu Siskanya sih pemaparannya sudah jelas sebenarnya. Tadi itu kan Mbak Moderator saya pikir ada Bawaslunya, karena memang begini, dari awal kan beliau sudah menyatakan ini loh saya maju itu memang konsepnya idealis seperti itu. Cuman kan hanya ada beberapa yang seperti beliau. Ini maaf Bu Siska, bukan ingin memuji, akan tetapi memang karena saya juga sering terjun langsung untuk beberapa kampanye gitu. Tetap semangat buat ibunya. Saya sih berharap Bapak Bawaslunya yang ada seperti itu Mbak Moderator. Buat Bu Siska, terima kasih Bu, sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya. Mbak Rina, salam kenal. Nanti kapan-kapan saya ke Batam, saya mau hubungi Mbak Rina ya. Baik Ibu, ini sudah ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Kak Robi Prima. Dari Kak Robi mau bertanya secara langsung atau dibacakan saja Kak? Mungkin mau bertanya secara langsung, silakan mengaktifkan audionya. Dibacakan, mohon izin. Oke. Jadi pertanyaannya Bu seperti ini. Apa saja langkah-langkah konkret untuk mencegah money politik? Terima kasih. Itu Bu. Terus ada satu lagi dari Kak Nida dari UIN Jakarta kepada Ibu, pertanyaannya seperti ini. Sejauh ini pendidikan politik seperti apa yang sudah Ibu terapkan pada masyarakat? Dalam hal ini Ibu juga sebagai perwakilan salah satu parpol selama Ibu berada dalam bagian parpol tersebut. Terima kasih. Mungkin itu dulu. Oke, untuk Mas kedua ya. Ya Bu. Oke, Mas Robi. Dari mana Mas Robi? Dari Mas Robinya. Mas Robi Prima Pangabean. Nah, langkah-langkah konkret mencegah money politik ini kayaknya dijawabnya yang lebih tepat ke Bawaslu. Tapi kalau pribadi saya, selama saya berkampanye, ya, saya akan mengusahakan atau membicarakan kepada masyarakat. Bu, Pak, Neng, Mbak, ketimbang hanya 50.000 terus lepas, atau mending yang selamanya, maksudnya selama 5 tahun, kita berkomunikasi terus. Dengan konsekuensi saya lebih capek. Tiap hari saya jalan sampai malam, karena itu konsekuensi. Karena dana saya terbatas, gitu. Dana saya terbatas dan saya juga sebenarnya ada rasa kesel, ada rasa gimana ya? Kok orang enak banget bagi-bagi duit di hari H dengan jumlahnya misalnya 50 juta per desa. Wow, luar biasa. Ya, ada, tapi juga ada caleg yang uangnya tidak laku karena tidak bisa menjelaskan visi misi ke depan, tidak bisa menggait hati. Yang penting masyarakat itu hatinya. Tidak bisa menyajikan bahwa kalau milih saya itu masyarakat menjadi kaya, jadi langsung sejahtera. Enggak. Saya menjelaskan ini sebagai jawaban juga buat Mbak Nida. Pendidikan politik itu sebenarnya secara pribadi ya. Kalau kita terjun ke masyarakat itu Bu, Pak, pas reses ya. Lebih utamanya atau lebih pasnya itu pada saat reses. Menjelaskan politik itu apa, tujuan politik itu seperti apa, dan mindset masyarakat yang selama ini pragmatis materialistik itu yang harus kita sedikit, nggak bisa langsung diubah, tapi sedikit-sedikit memberikan pemaparan. Ya nanti kita lihat hasilnya di 5 tahun ke depan, apakah saya terpilih atau tidak. Kalau saya tidak terpilih
tidak terpilih, berarti saya pendidikan politik ke masyarakat selama saya menjabat sebagai dewan rendah. Tapi kalau misalnya pendidikan politik yang sudah saya berikan kepada masyarakat itu sudah dirasa cukup, insya Allah kita akan terpilih kembali. Seperti itu. Jadi pendidikan politiknya itu sebenarnya parpol yang harus menyelenggarakan. Karena ada duit-duit dari pemerintah tadi yang 1.500 per orang, per pemilih, per suara. Nah, itu duit itu digunakan untuk pendidikan politik. Seperti apa? Pertama, pengkaderan. Tiap partai politik pasti menginginkan pengkaderan. Visi misi partai politik itu apa? Tujuannya ke depan seperti apa? Sampai target perolehan suara ke depan 2024 misalnya seperti apa? Itu harus sudah dimulai. Tapi banyak parpol-parpol yang nanti pendidikan politiknya nanti menjelang pencoblosan. Itu sangat terlambat. Karena sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk ikut ke dalam parpol kita. Sangat sulit sekali. Tuh. Jadi, kalau di partai politik saya pribadi, setahun pasti ada untuk pendidikan partai politik. Itu bentuknya ya salah kayak apa ya, kayak pelatihan biasa, kayak pemaparan aja. Tetapi kalau secara pribadi dari reses ataupun dari tiap hari berkeliling itu, kita bisa menunjukkan ini loh hasilnya dengan biaya politik yang seperti segini, yang sedikit biaya politiknya. Karena yang bisa menentukan itu money politik atau tidak bukan kita, bukan si caleg, tapi Bawaslu, tapi aparat penegak hukum, APH-nya, bukan kita. Nah, jadi batasan-batasan money politik itu ya harusnya Bawaslu yang menjawab. Seperti itu. Pencegahan money politik juga saya rasa undang-undang kita lebih baik lagi, yang dulu cuman hanya si pemberi saja, karena mungkin penerima juga kena, yang dulu cuman si calonnya aja, mungkin sekarang yang timnya yang ikut berkampanyenya, yang dulunya hanya apa ya, terkait juga sama KPK nggak bisa masuk sih, ini APH yang bisa masuk ya, kepolisian sama Bawaslu. Deliknya delik aduan. Itu yang saya pertanyakan. Ini ada yang jurusan hukum pidana mungkin ya teman-teman. Delik aduan untuk money politik. Saya nggak tahu nih untuk money politik yang sekarang apakah deliknya delik bukan aduan. Kalau selamanya saya tahu itu money politik deliknya delik aduan. Sebenarnya di KUHP kita batasan maksimum pidana delik aduan itu berapa tahun? Yang dulunya mungkin untuk mencegah money politik hanya bersifat sanksi administratif. Sekarang mungkin sudah ada sanksi pidananya. Tuh. Tapi mungkin benar kata yang dikatakan Mbak Rina, money politik itu sebagai budaya di beberapa daerah. Mungkin hampir di seluruh Indonesia, tapi saya tidak sepakat itu budaya. Namanya budaya berarti kan turun-temurun dari nenek moyang kita dari zaman dulu, dari zaman Majapahit mungkin sampai sekarang, tapi itu enggak. Money politik itu adalah pelanggaran, namanya pelanggaran itu tidak bisa dijadikan suatu budaya. Tetapi money politik itu dijadikan suatu yang lumrah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya. PR tantangan buat kita sebagai caleg itu sangat besar. Kita sih mengharapkan ada aturan yang mungkin saya pribadi dan teman-teman yang pengen apa ya, pengen benar-benar bekerja untuk masyarakat, itu money politik segera dihilangkan, mungkin tidak bisa, tapi dikontrol dan turun persentasenya. Kepercayaan kepada parpol meningkat, itu harapan bagi semua caleg. Kepercayaan terhadap parpol meningkat sehingga money politik ini akan turun. Kenapa sih kok caleg aja yang disorot sebagai money politik ya? Padahal mungkin kepala negara dengan zaman dulu dengan apa ya istilahnya klientelisme apa sih? Jadi yang membutuhkan yang si kepala negara, calon kepala negara membutuhkan sesuatu, si pengusaha itu memberikan sesuatu. Ini jumlahnya enggak 1 miliar, 2 miliar.
tidak bisa dihindari, tidak bisa ditutupin. Belum lagi mahar-mahar politik yang katanya ada, karena saya belum pernah menjadi calon kepala daerah, jadi saya tidak tahu apakah benar mahar politik ada atau tidak. Seperti itu mungkin dari saya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ini kebetulan Pak Nas sudah hadir kembali di Zoom meeting kita. Kepada Kak Rina, mungkin tadi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Monggo Kak. Iya, saya kembali lagi. Terima kasih buat moderator. Bapaknya sudah ada? Sudah. Di manakah beliau? Saya belum lihat. Bapak Bawaslu. Pak, dicari di Batam, Pak. Belum ada Halo. bapaknya. Sudah. Oh. Sudah dengar ya? Ya, selamat sore Bapak Bawaslu dari Kebumen. Halo, Bapak. Baik. Ya, halo Mbak. Ya, Bapak, saya perkenalkan Rinawati dari Kota Batam, Bapak. Oke, mungkin nanti Mbak moderator yang boleh sampaikan ke Bapak Bawaslu-nya boleh. Oh ya, sekilas balik untuk Bapak Bawaslu, ini bukan berarti saya ingin menyudutkan, saya mungkin hanya ingin mempertanyakan beberapa money politik yang sempat ditemukan ketika kampanye di 2020 kemarin, itu tepatnya 9 Desember. Bahasanya memang Bapak kami pernah mempublish ada hampir 12 atau 20 laporan yang masuk ke Bawaslu. Akan tetapi pada saat itu Bawaslu agak sedikit lambat untuk merespon laporan yang diberikan dari organisasi KOKO. Ya, Bapak ingat ya saat itu, karena pada saat itu Bapak yang menangani kasusnya. Dan masih Bapak yang menjadi ketua Bawaslu-nya, benar ya Bapak ya? Bapak. Halo. Ya, putus-putus ya kayaknya. Mungkin bisa ditulis saja Kak pertanyaannya. Oh ya, diketik aja kali ya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Moderator. Iya, sama-sama. Halo Pak Nas, apakah suara saya terdengar Pak? Dengar. Oke, ini tadi ada yang bertanya dari Kak Robi. Apakah langkah-langkah konkret untuk mencegah money politik dari Bawaslu sendiri, Pak? Baik, mohon maaf, suaranya memang terputus-putus, agak sulit untuk bisa menangkap, tapi saya mencoba untuk membaca chat yang sudah teman-teman sampaikan, diantaranya dari yang bernama Robi Prima Panggabean. Pertanyaan buat para narasumber, apa saja langkah-langkah konkret untuk mencegah money politik? Baik, yang pertama, saya mungkin bicaranya pada konteks Bawaslu Kebumen ya. Kalau konteks Bawaslu RI, mungkin di sana sudah ada satgas ya, satgas yang dibentuk untuk melakukan penanganan itu. Tetapi di konteks Bawaslu Kebumen, saya kira kita sudah melakukan beberapa ikhtiar ya, di antaranya adalah di 2019 kita membentuk satu desa dampingan pilot project gitu ya. Desa dampingan pilot project untuk adanya membumikan anti politik uang, kira-kira gitu. Kemudian kita lanjutkan di 2020 dengan 6 desa, dengan 3 desa, dan di 2021 ini dengan 3 desa, sehingga kita ada jumlah 7 desa binaan untuk bersama-sama untuk melakukan pencegahan terhadap politik uang. Itu baru bicara pada aspek ikhtiar ya, di desa-desa
binaan ya untuk melakukan pencegahan politik uang. Kemudian pencegahan lain, saya kira kita tidak henti-hentinya dalam setiap kali kita melakukan kajian-kajian seperti ini, diskusi dan sebagainya, kita juga sampaikan soal bahaya politik uang ataupun mungkin saluran hukum bagi para pelapor atau masyarakat untuk melakukan penanganan terhadap dugaan politik uang ini, sehingga masyarakat tahu mekanismenya seperti apa. Akan tetapi memang menjadi dilema, soalnya kemarin di Pilkada sendiri untuk pelaporan politik uang ini, kalau misalnya terjadi pun, si penerima ini juga enggak melapor karena memang pasalnya juga menjerat penerima. Jadi satu sisi kelebihan tapi satu sisi juga kelemahan. Tapi tidak ada persoalan, saya yakin ke depan akan ada perbaikan-perbaikan secara lebih sempurna lagi. Itu beberapa langkah ya, di samping langkah-langkah lain soal pencegahan ini. Karena memang soal politik uang yang tadi dikatakan oleh Mbak Siska itu tidak sepakat dengan budaya, dan ada salah satu peserta tadi menyampaikan dan diamini oleh Mbak Siska itu juga bagian dari budaya. Saya kira ini kontradiksi yang perlu kita tanggapi sedikit gitu ya. Kalau ini menjadi budaya, maka korelasinya dengan bagaimana kita akan melakukan pencegahan itu ada satu teori yang dimunculkan oleh satu saya lupa ya, penulis Cina, tetapi sudah dibahasakan di dalam bahasa Indonesia. Itu ada buku lama bahwa perubahan atau mungkin perubahan mindset atau apa ya, peradaban gitu ya. Perubahan peradaban itu terjadi 20 tahun ya, setiap 20 tahun. Jadi kalau filosofi Cina itu mengatakan bahwa 20 tahun pertama itu pemrakarsa, 20 tahun kedua pemelihara, 20 tahun ketiga itu penikmat, begitu juga seterusnya gitu ya. Regulasi. Nah, secara berputar. Ya. Nah, itulah yang kemudian bisa kita asumsikan bahwa soal ketika politik uang ini dianggap sebagai sebuah budaya, untuk bisa merubah itu setidaknya berdasarkan pada teori itu adalah 20 tahun. Setidaknya gitu, berdasarkan pada teori itu. Sayangnya saya agak lupa, memang sudah lama saya baca buku itu, tetapi saya masih ingat periode-periodenya gitu ya, perubahan-perubahannya. Tapi paling tidak benar atau tidak saya kurang begitu paham. Yang pasti ketika kita tarik bahwa kalau itu teori itu benar, maka ya mencegah seperti apa, paling tidak ya butuh waktu yang panjang saya kira gitu ya, untuk bisa menyadarkan bahwa politik uang itu berbahaya untuk peradaban, berbahaya untuk demokrasi. Bahkan kalau kita sebagai muslim pun di agama kita juga melarang gitu ya, melaknat orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap, kira-kira begitu. Maka dari itu pencegahan baik secara tertulis, diskusi, kemudian binaan dan lain sebagainya, upaya itu tetap kita lakukan. Termasuk di dalamnya pada saat ini tidak ada pilkada, Bawaslu ngapain? Di antaranya adalah itu, pendidikan politik. Kita roadshow ke sekolah, kita roadshow ke kampus, kita roadshow ke desa dan seterusnya dalam rangka untuk itu. Mbak Rostania saya kira tahu karena memang beliau juga saat ini sedang magang gitu ya, di Bawaslu Kebumen, sehingga tahulah kegiatan Bawaslu. Kalau misalnya tidak ada pilkada, sudah diinfokan bahwa kita melakukan binaan-binaan baik ke generasi muda maupun pada desa-desa. Itu di antara kegiatan-kegiatan kita di luar agenda pilkada, termasuk di dalamnya mempersiapkan diri untuk tahapan 2024 yang infonya itu 30 bulan sebelum hari H pelaksanaan. Kalau 30 bulan ya setidaknya pertengahan 22 itu sudah ready ya, sudah running gitu ya untuk kegiatan. Tapi kita tetap menunggu putusannya dari PKPU. Itu mungkin saya kira yang relevan dari pertanyaan teman-teman peserta itu yang berkaitan dengan Bawaslu. Kalau soal yang dari NIDA UIN Jakarta,
pendidikan politik seperti apa yang sudah Ibu terapkan. Oh, ini ditujukan untuk Bu Siska ya. Kemudian saya cek lagi di bawah, masih kepada Bu Siska. Oh, ini yang laris Bu Siska ini. Yang laris Bu Siska ya. Baik, menurut Bapak Ibu, apa saja peran dan upaya dari kami para mahasiswa untuk turut serta mencegah dan menanggulangi politik yang ada? Nah, ini. Gini, saya mungkin bisa memetakannya begini. Teman-teman mahasiswa itu juga bagian, kalau kita dulu pernah menjadi mahasiswa dan menggebu-gebu menyampaikan agen social of change gitu ya. Jadi agen perubahan sosial. Saya kira peran mahasiswa cukup strategis ya. Strategis untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap politik uang. Ya selalu kita gembor-gemborkan mulai dari diri kita dulu. Tidak mungkin kita akan mengajak orang, tapi kalau diri kita itu melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau kita mengajak orang, diri kita tidak melakukan hal yang sama, maka ya mengajaknya ya mengajak nggak serius gitu. Tapi kalau serius, yakin keseriusan itu juga bisa dirasakan oleh yang diajak. Maka dari itu teman-teman mahasiswa mulai dari diri sendiri, dari internal teman-teman mahasiswa untuk bisa membekali diri dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini khususnya gitu ya, kegiatan-kegiatan positif, diskusi dan seterusnya. Itu paling tidak untuk memupuk mental kita lah, memupuk moral kita dalam rangka untuk mencegah diri kita dari politik uang. Bayangkan kalau diri kita sudah dicegah, satu orang saja, nggak usah banyak-banyak, satu orang saja. Kita punya keluarga, kakak, adik, satu-satu misalnya. Kita punya tetangga, sudah berapa orang? Itu sudah lumayan, itu sudah lumayan. Tapi kalau kita woro-woro dipublish, kemudian hanya didengar sepintas-sepintas saja, ya tidak maksimal. Tetapi dengan keteladanan yang kita bisa lakukan, maka kita berikhtiar semaksimal mungkin bahwa hal-hal berkaitan dengan money politik itu bisa tercegah dengan baik. Itu mungkin Mbak Rostania, dan selebihnya saya kira untuk suara saya agak kurang begitu menangkap gitu ya. Jadi teman-teman bisa list saja, nanti saya bisa membaca. Iya Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi mengingat waktunya sudah sore dan menjelang berbuka, mungkin ada yang mau siap-siap buat berbuka puasa, mau cari takjil. Ini ada satu pertanyaan lagi. Mohon bertanya moderator, kultur money politik ini sudah lama berlangsung. Bagaimana cara menghadapi masyarakat yang hanya berpikir pendek tentang masa depan negara? Soalnya cuma mengedukasi kayaknya tidak terlalu efektif bagi masyarakat yang kurang tahu tentang sistem pemerintahan. Mungkin dari Ibu Siska dan Bapak Nas bisa menjawab pertanyaan ini. Dari Bapak dulu, boleh Pak? Baik, menanggapi. Halo? Iya Pak. Menanggapi masyarakat yang berpikir pendek tentang money politik. Halo Bapak. Halo Mbak. Ini ada pertanyaan. Ini ya, saya cek dulu. Bagaimana cara menghadapi masyarakat yang hanya berpikir pendek ya tentang masa depan negara? Soalnya cuma mengedukasi kayaknya tidak terlalu efektif bagi masyarakat yang kurang tahu tentang sistem pemerintahan. Nah, ini dia tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana caranya. Kalau bagaimana caranya, ini saya kira hal yang bersifat teknis ya. Kalau saya masih sepakat dengan soal keteladanan. Lagi-lagi soal keteladanan mulai dari diri kita berani untuk menolaknya. Kalau di teman-teman kita di Bawaslu itu berani menggeleng dengan politik uang, berani menggeleng. Nah, bagaimana cara mengingatkan masyarakat itu tadi? Mulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan seterusnya itu
kita berikan edukasi-edukasi itu, berikan keteladanan. Masyarakat memang lebih berpikir pendek dalam pengertian ketika diberikan uang sejumlah sekian, ya diterima langsung. Kenapa? Karena memang yang memberikan juga nanti akan mendapatkan gantinya, kira-kira begitu ya. Tetapi mereka juga lupa bahwa kalau toh misalnya mereka diberikan 100.000 misalnya, berikan 100.000. Bagi mereka yang menerima, angka 100.000 itu mungkin kecil ya, tapi bagi yang memberi itu besar banget itu. Kenapa? Karena tidak cukup hanya satu orang. Bayangkan kalau 1.000 orang, 100 kali 1.000 itu berapa ya? Itu berapa itu? Dan kira-kira dengan uang yang dikeluarkan itu dan gaji yang diterima, misalnya bupati, berapa sih bupati gajinya? Ya, panjenengan bisa menjelaskan secara lebih konkret kepada masyarakat, karena memang masyarakat tahunya hal-hal yang pendek-pendek seperti itu. Bapak, Ibu, Anda itu diberikan uang katakanlah 100.000. Itu mungkin sedikit bagi Anda lah. Sedikit, 100.000 Pak, cuma 100.000. Tapi bagi pemberi itu banyak banget, karena yang diberikan tidak hanya satu. Kira-kira itu aja caranya kalau mengingatkan. Tapi ya harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Berani untuk menggeleng, berani untuk menolak, dan seterusnya kalau diberi. Itu ya. Entah itu dalam rangka untuk tujuan untuk mempengaruhi atau tidak mempengaruhi, karena bahasanya kan banyak sekali. Kalau sekarang ada pilkada, mungkin hari ini banyak memberikan THR, itu bukan money politik. Tapi itu kan modus-modus yang biasa dilakukan gitu. Kemudian memberikan sedekah, memberikan jariah dan sebagainya. Kalau sedekah aja lah, jariah aja, tidak usah ada embel-embel yang lain. Ya memang tidak ada embel-embel, tapi posisi dia sebenarnya saat itu lagi punya minat untuk melakukan pencalonan. Kan tipis-tipis itu bedanya. Itu mungkin Mbak Rostania ya. Ya, baik, dari Bu Siska mungkin ada tambahan pertanyaannya, yaitu kultur money politik ini sudah lama berlangsung, bagaimana cara menghadapi masyarakat yang hanya berpikir pendek tentang masa depan negara? Soalnya mengedukasi saja tidak terlalu efektif bagi masyarakat yang kurang tahu tentang sistem pemerintahan. Oke, tadi sebenarnya Pak Bawaslu, saya ngomongnya tidak sepakat Pak tentang budaya money politik. Ya, karena itu juga namanya budaya kan berarti dari dulunya mengakar dan harus dilestarikan dan tidak bisa dihilangkan. Oke. Ini kalau money politik itu saya tidak sepakat tentang money politik ya. Karena money politik juga kan sangat memberatkan para caleg. Ya. Seperti apa sih menghilangkan money politik, atau paling tidak dari tahun ke tahun ini turunlah secara signifikan. Tadi benar kata Pak Bawaslu, gimana kitanya, gimana sih pemilihan, gimana sih kandidat, dan gimana legislatif ataupun kepala daerah yang lagi menjabat. Ya, dikembalikan lagi. Jadi sebenarnya ini satu PR besar bagi kami pemerintah daerah. Ketika masyarakat masih memikirkan bagaimana cara atau bagaimana mendapatkan uang untuk makan besok, berarti masyarakat belum sejahtera. Itu dulu yang dipikirkan oleh Pemda, pemerintah daerah nih. Kalau masyarakat sudah pendapatan per kapitanya, pendapatan sudah cukup, money politik akan semakin turun. Ya, itu PR bagi kita, bagi pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan yang tadi saya bilang. Tetapi kembali lagi ke kandidat dan si masyarakat. Apakah kandidat itu bisa menggiring masyarakat, merubah mindset-nya sedikit demi sedikit? Ya dong, jangan karena mending Pak 100.000 di sana. Saya mah ada yang 50.000 Pak. Dan itu berbelok. Karena ya saya mau gimana lagi? Saya tidak akan pak gede-gede duit, enggak. Itu dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat mau dikasih duit 100.000 juga tetap aja nuntut. Hey, dewannya saya pilih, tapi nggak ingat saya. Loh, kan sudah kasih 100.000, kenapa masih nuntut? Masyarakat tuh pasti seperti itu sebagian besar, Pak Bawaslu ya. Jadi mendingan nggak usah dikasih sekalian, mendingan ngomong. Loh, daripada 100.000 nih, potong habis.
kalian tidak akan dipikirkan kembali, gimana saya, gimana kantong saya. Udah mendingan sok dari hati ke hati, atau bagaimana caranya kita bersikap dan berperilaku di lingkungan sekitar aja dulu. Dan kalau legislatif itu sebenarnya sih gampang-gampang susah. Kita hidup di suatu daerah A, pemilihannya juga daerah A. Dari kecil sampai besar, nah, kita tuh sikap atau perilaku seperti apa? Kalau ujuk-ujuk dia muncul atau dapilnya di B, dia orang A, nah, itu yang ditanda-tanyai. Apakah dia punya keluarga besar di B, atau memang dia ada sesuatu janji atau memberikan sesuatu untuk memilih si calonnya itu, si kandidatnya itu. Itu jadi kembali kepada diri masing-masing. Memang sang idealis itu sangat sulit dan banyak dimusuhi. Banyak dimusuhi. Saya ini bukan banyak musuhnya ya. Banyak yang mencibir saya, tetapi ya namanya berjalan. Yang penting kita benar, yang penting kita sesuai jalur. Mau yang ngomong seperti apa, ya saya jalan saja. Seperti itu. Saya juga kemarin konsultasi dengan KPU. Benar Pak, 30 bulan Pak persiapan untuk menjelang pemilu. Itu waktu yang cukup lama. Dan sebenarnya masyarakat ini mindset-nya bisa sedikit demi sedikit diubah. Bisa kok. Intinya buktinya masyarakat sekitar saya insya Allah mereka setelah melihat ini kinerjanya bukan kerja saya aja, kinerja dewan secara keseluruhan, mungkin tingkat kepuasan masyarakat mungkin lebih baik daripada periode sebelumnya. Mungkin untuk komisi 4 ya, karena berbagai kebijakan yang telah kita keluarkan. Seperti itu. Seperti itu Mbak Ania. Jadi saya minta sama teman-teman yang memang berkeinginan untuk berkecimpung di dunia politik, jangan kecil hati ketika duitnya nggak segablek-gablek, duitnya nggak banyak. Yang penting ada modal buat kampanye, buat APK, buat alat peraga kampanye. Yang penting itu. Jangan mikirin nanti masyarakat 100 ribuan, enggak. Minimal di saya itu 5.000 suara baru jadi. Kalau dia kasih 100.000, itu berarti 500 juta untuk biaya money politik. Misalnya, belum kampanye segala macam, 1 miliar lebih habis. Janganlah, mending kalau kayak gitu mending dagang. Kalau dagang kan ya untung rugi. Kalau caleg kan bukan dagang. Seperti itu. Tenang aja buat teman-teman, semangat. Karena kalianlah yang akan memimpin kita ke depannya nanti pemerintah. Ya. Terima kasih, Mbak Nia. Baik, terima kasih Ibu Siska dan Pak Nas atas jawabannya. Tidak terasa waktunya sudah hampir habis. Sebelum ditutup, mungkin dari Pak Nas dan Bu Siska ada closing statement. Dari Pak Nas mungkin closing statement, Pak. Sebelum ditutup. Ya, Bapak. Oke, mungkin dari Ibu Siska dulu, Ibu, closing statement. Oke. Wah, ini sebelum closing statement itu ada komentar katanya caleg minimal 3M, banyak banget. Harus punya duit segitu. Enggak. Jadi kita dari diri kita sendiri merubah mindset paradigma materialistik, segala-gala diukur sama uang. Itu dari diri kita sendiri, ya. Berubahlah dari diri kita, dan itu akan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini bisa. Indonesia ini bisa lepas dari money politik, bisa. Saya yakin walaupun itu butuh waktu yang tidak sebentar, lama, karena banyak yang harus diperbaiki. Tapi untuk teman-teman semuanya, yang alhamdulillah saya juga sebagai dosen, Mbak Nia, saya malu kalau dosen tidak berbuat benar ya. Karena sebagai contoh dari mahasiswa, saya minta untuk teman-teman berpikir bahwa politik itu tidak kotor. Yang kotor itu oknum-oknumnya. Jadi bagaimana caranya teman-teman ke depannya ini
memunculkan suatu stigma yang politik itu bersih. Itu adalah PR kita semua. Tetap semangat dan terima kasih sekali sudah diundang di acara yang luar biasa. Salam kenal dari Cirebon. Mudah-mudahan kita Indonesia lebih baik lagi. Teman-teman juga dalam kondisi yang sehat. Jangan mudik dulu, ya. Dan mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan yang luar biasa. Terima kasih Mbak Nia dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari Pak Nas bisa menyampaikan closing statement-nya, Pak. Ini ya, dengar? Iya, Pak, terdengar, Pak. Baik, untuk closing statement ya, saya kira di slide materi sudah ada rekomendasi yang kami sampaikan kepada teman-teman Law Connection. Silakan teman-teman bisa mengkaji lebih detail lagi soal bagaimana regulasi tentang penegakan money politik ini, dan itu menjadi kontribusi teman-teman. Silakan, karena hak konstitusional warga negara itu dilindungi undang-undang. Teman-teman mau melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi silahkan, mau melakukan legislative review ke DPR silahkan, dan seterusnya. Yang jelas hasil kajian itu bersifat akademik dan masukan juga bersifat akademik, sehingga kontribusi teman-teman terhadap bangsa ini nyata gitu ya. Itu aja mungkin Mbak Mia. Baik, terima kasih Pak Nas dan Bu Siska atas materi dan tanya jawab yang luar biasa. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulan diskusi kita pada sore hari ini bahwa money politik merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Dan perlu digarisbawahi bahwa money politik bukan budaya, tetapi sesuatu yang lumrah terjadi di masyarakat Indonesia. Selain itu, berkaitan dengan hal ini, perlu diadakan kajian lebih mendalam, dan harus ada kesadaran bagi generasi muda khususnya, supaya tidak mudah terpengaruh money politik. Baik, sebelum acara ditutup, kepada teman-teman mohon untuk menyalakan kameranya, karena akan diadakan sesi dokumentasi dari panitia. Ya, saya 3 kali ambil foto ya. Udah semua? Belum ya. On cam teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ditya, dan terima kasih kepada rekan-rekan peserta, kepada narasumber atas waktunya pada sore hari ini. Saya dari awal hingga akhir mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ada pantun. Sebelum ditutup saya punya pantun. Belikan teri di pagi hari buat buka puasa di sore hari. Salam koneksi, salam konstitusi. Saya Rostania Nur Asia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Jangan lupa minggu depan masih ada kajian ya teman-teman. Bapak, Siap, Ibu, Kak. terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk Bu Siska mungkin kapan-kapan kami undang untuk kajian kembali ya, Bu. Boleh, saya juga janji ya kepada salah satu nanti teman UGJ ya, untuk 2 orang datang pas pansus. Siap, Ibu. Nanti untuk materi bisa di-share di grup peserta ya, Kak Ditya ya. Oke, nanti saya share ke grup peserta ya. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nasruddin dan Bu Siska. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Izin live ya. Teman-teman yang belum absen, jangan lupa